Gimana mereka itu memang namanya lidah tak bertulang. Tuh mencela-menceli. Dulu katanya kami ditantang, ayo prapit, ayo prapit. Nah ini sekarang kita prapit. Propat prapit, ayo. Itu gimana? Katanya dulu nantang-nantang prapit. Sekarang kita wujudkan tantangannya kepada jiper semua. Gitu loh ya. Nah ini kita wujudkan tantangan prapit ya kita prapit. Gitu. Ya, oke gitu ya. Prapit ini berarti akan head to head sama Jokowi. Apakah nanti Jokowi hadir atau enggak? Oh enggak, kalau prapit kan enggak head to head dengan Jokowi, enggak. Enggak, kalau prapit enggak. Nanti head to head-nya pada saat sidang utama di Jakarta. Bang, kalau prapit ya yang kita prapitkan yang head to head. Misalnya nanti Polda Metro lagi. Ya, enggak apa-apa. Namanya juga kita akrab dengan Polda Metro. Dan kasihan loh ya Polda Metro. Ya ini penting nih menurut saya. Polda Metro menjadi pihak yang sekarang malu gara-gara surat penggeledahannya penangkapan itu gara-gara apa? Gara-gara didesak-desak Termul. Termul kan belum desak-desak tangkap, mengajukan surat kedua. Kan Polda Metro jadi wah ini kita harus tangkap. Nah, terburu-buru mereka pakai putusan PN tahun lalu, pakai surat copy paste. Kan kasihan Polda Metro. Justru ini saya benar hormat terhadap Polda Metro, jangan terburu-buru apalagi sekedar melayani nafsu kebiadaban dan kebiasaan para termul. Ya gitu. Ikuti saja kata hati nuranian. Bang, sedikit menanggapi pihak sebelah mengatakan dengan Abang mengajukan prapit terus-menerus itu memperlambat proses persidangan. Nah, kalau mereka keberatan, silahkan Anda mengajukan judicial review terhadap KUHP yang baru. Dan kabarnya juga Abang memanfaatkan Dr. Tifa untuk memperlambat persidangan pokok perkara. Kalau memanfaatkan enggak dong. Saya dengan Dr. Tifa tetap sejalan. Besok insya Allah saya juga hadir di sidangnya Dr. Tifa. Ya ada sebelah nggak usah didengerin ya. Bro, pihak sebelah juga mengatakan kalau prapit yang diterima oleh PN itu cuma perkara yang penangkapan doang, tapi yang perkara utamanya itu enggak. Makanya orang tuh harus pintar, jeli baca. Nggak ada saya menggugat atau mengajukan permohonan terhadap perkara utama. Memang nggak ada. Perkara utamanya silahkan, nggak ada soal. Ya yang saya gugat memang kemarin penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan. Itu. Jadi mereka cerdas lah. Jangan sok cerdas tapi kemudian tiba-tiba Bapak maju. Lah kalau mereka mengatakan gitu, tiba-tiba maju. Ayo intervensi. Mau jadi pemohon intervensi. Lah itu sarjana hukum belajarnya di mana ya Bapak-bapak itu. Ya, gitu. Inisialnya CS itu. Yang kemudian taruh depan, kemudian Anda tahu nggak ini bukan perkara perdata? Kasihan. Kesannya malah mereka menggebu-gebu untuk segera Mas Roy ditahan dan Lah ya itu. Kan kasihan Polda Metro menggebu-gebu yang korban kan malah Polda Metro ketika saya ditahan, tapi yang kena adalah dan akhirnya nggak jadi ditahan satu, dan yang kena adalah justru Polda Metro karena penahanannya tidak. Satu lagi. Pihak Polda juga tadi sudah mengatakan penangkapan dan penahanan Mas Roy secara yang hari Jumat kemarin itu sudah sesuai SOP. Bagaimana Mas? Ya nyatanya prapitnya kalah. Ya, itu aja udah fakta aja. Gitu ya. Terima kasih ya. Akan melakukan penelaahan kajian terkait tentang amar putusan tersebut. Kita sama-sama menghormati dan kami sampaikan bahwa hakim tunggal menyampaikan memenuhi sebagian, yaitu terkait tentang aspek prosedural upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Samping itu terkait tentang permohonan tentang pokok perkara itu sepenuhnya ditolak oleh hakim. Itu yang disampaikan oleh hakim pada kemarin siang. Perkara tetap berjalan. Dalam hal ini kami akan mempelajari, menelaah kembali tentang amar putusan dari putusan pra-peradilan tersebut. Kita sama-sama menghormati dan kita juga akan mempersiapkan pra-peradilan kedua ya terkait tentang penetapan tersangka tentang unsur-unsur pasal ini juga akan kita hadapi di hari Jumat nanti. Karena ada hakim bilang tidak mempengaruhi tentang putusannya terhadap status tersangkanya. Iya betul. Jadi terhadap status tersangka itu tidak masuk dalam objek yang digugat dalam pra-peradilan pertama. Ini akan dilakukan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka. Jadi kita hormati itu dan proses ini kan merupakan bagian dari proses hukum di negara kita. Pak, tapi kalau sesuai aturan dan SOP-nya Pak, penahanan dan penangkapan penjemputan paksa ya bahasanya kemarin itu sudah benar atau sudah benar dan itu diatur oleh undang-undang. Tadi penyidik itu melakukan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Tapi balik lagi Pak, sesuai SOP-nya apakah boleh pihak penyidik masuk ke dalam ranah pribadi untuk menjemput tersangka gitu Pak? Kan bisa dulu. Dia mau berada di ranah manapun namanya upaya paksa. Artinya upaya yang dilakukan penyidik yang dilindungi oleh undang-undang dimanapun dia berada, mau pagi, siang, sore, malam itu harus sudah dikaji oleh teman-teman penyidik. Apakah Pak? Terima kasih.